Sorry? Oh ya. Wih, santai dong. Waduh, kejarannya. Dua? Aduh, Iya. ini begini. Masuk. Tuh Padang Besar? Komuter Utara? Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 6.28. Ini posisi kita masih di penginapan. Nama penginapannya Red Inn Court Hostel ya di Pulau Pinang, Malaysia. Dan pagi ini kita udah istirahat, badan udah segar lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan. Untuk review hostelnya teman-teman ya, karena kita nginepnya di hostel, bang bed, ramean sama traveler yang lain. Di kamar saya juga penuh ya, isinya berempat sama saya. Masih ada yang lain istirahat. Kita langsung jalan aja, nanti kita review. Pasti jalan aja biar nggak ganggu traveler yang lain. Oke, ini saya di lantai 2 kebetulan untuk kamarnya. Kamar saya di sini teman-teman di kelihatan nggak tuh 103 ya. Nah ini persis di tangga dari bawah, dari pintu naik kamar saya. Ini untuk wastafelnya di sini teman-teman, dan ini untuk kamar mandinya. Kurang lebih seperti ini kamar mandinya, dan di situ area yang lain juga. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Di hostel ini dia nggak ada ruang jemur, terus nggak ada rooftop juga. Ini hostelnya ini lantai apa? 3 lantai ya, 3 lantai, tapi dia nggak ada rooftop. Jadi kita cuma gitu. Nah ini kita turun ke bawah teman-teman. Ya resepsionisnya dia nggak standby 24 jam, jadi kita turun. Yang mau check out langsung bawa handuk aja, naruh, dan kita taruh kuncinya di sini. Check out room key. Oke, terima kasih Red Inn Court Hostel. Sandal. Iya. Ambil sandal dulu sama kita punya sepatu. Keluar mana lagi? Di luar ada bangku kan? Kalau di luar ada kursi, ada sepatu di luar aja. Iya. Sip. Seperti ini teman-teman. Pagi hari di Pulau Pinang masih sepi sekali. 6.30 ini kita nginepnya posisinya persis ada di Little India. Ya, jadi di belakang sini masuk makanan-makanan India semua. Samping kedai motor Sin Aun Motor. Nah itu dia Red Inn Court Hostel. Bangunannya bangunan lama teman-teman, tapi terawat dia ya. Jadi lantainya itu dia masih pakai loteng, apa istilahnya teman-teman, loteng. Jadi lantai papan gitu, tapi bagus sekali. Orang lewat-lewat di atas juga hampir nggak kedengeran sih. Ya, jadi aman lah walaupun bangunan lama. Top, maintenance-nya bagus banget di sini. Kamar mandinya apa semua bagus ya. Apalagi untuk mandi ya, dia punya air panas, water showernya, water pressure-nya enak banget sih. Kenceng gitu ya. Jadi mulai dari saya awal di Singapura sampai di Malaysia, ini sampai di Pulau Pinang ini, itu hostel tuh memang yang paling pertama tuh mandinya itu water pressure-nya harus bagus sih teman-teman. Jadi barangkali di sini ada teman-teman yang berencana mau buka atau mau investasi di penginapan, salah satu tip dari saya kalau kamar mandinya itu water pressure-nya harus yang mantap, karena itu tuh salah satu yang bikin para traveler tuh jadi nyaman ya kan, mandinya tuh enak, itu bisa bikin orang jadi betah. Bahkan kalau mungkin dia ada rencana tinggal lama gitu, long stay, nah dia mungkin bisa pilih penginapan teman-teman semua gitu. Oke, kita pakai sepatu dulu. Di Malaysia ini nggak ada yang namanya ojek ya teman-teman. Mungkin kalau di Thailand ada kali, tapi kalau di sini nggak ada ojek. Jadi kalau mau taksi ya, angkutannya itu langsung pakai mobil. Kalau di Thailand mungkin lewat-lewat ini mungkin udah ada yang nawarin kali ya, motor taksi gitu kali ya. Tapi kalau di sini nggak ada. Kalau di Indonesia sih pasti udah ada nih. Misalnya kita lagi berdiri-berdiri pasti udah ada yang nawarin ojek. Pokoknya yang tunjuk-tunjuk langit lah. Nah itu saya juga bingung tuh. Kenapa ojek itu dia kalau nawarin tuh selalu nunjuk langit ya. Tuh, gini kan. Ojek kan nggak pernah nunjuk kita ya, nunjuknya langit. Nah itu masih misteri tuh bagi saya. Hai. Sorry? Oh ya. Not mine. How much you selling for a kilo?
1 kilo? 5. 550? 5, yes. 5 ringgit. Oh, 1 kilo 5 ringgit. Okay. Thank you. Yeah. Please, it's not mine. Just take it. Not mine. Oke, teman-teman. Kita jalannya, ibunya ambil kaleng ya, kaleng aluminium di sini 1 kilo 5 ringgit ya. 5 ringgit itu berarti dikali 4.200. Berapa tuh, teman-teman? Ya kurang lebih sekitar 25.000. 26.000 ya, segitulah 1 kilo di Malaysia ya. Harga aluminium. Ya aluminium kan, kaleng itu aluminium. Oke. Ngomong-ngomong, by the way, kita jalan ini mengarah ke pelabuhan, teman-teman. Jadi rencana saya untuk hari ini, lepas dari Pulau Pinang ini, saya langsung akan mengarah menuju ke Thailand ya. Jadi untuk hari ini kita akan crossing border lagi. Wih, ini selalu excited bro. Kalau crossing land border bagi saya tuh paling seru di situ. Jadi kita akan crossing border lagi. Kalau kemarin dari Singapura Malaysia, nah kali ini dari Malaysia lanjut ke Thailand. Dengan tujuan kota saya itu kita akan ke kota Hat Yai di selatan Thailand ya. Seperti apa? Saya belum pernah, teman-teman. Jadi ini akan jadi first experience saya crossing land border dari Malaysia ke Thailand. Pokoknya buat teman-teman semua yang sebelumnya belum pernah juga, nah ini saya ajak kita bareng-bareng first experience ya dari Malaysia ke Thailand. Ada info apa aja nanti saya akan share terus ke teman-teman. Barangkali teman-teman dekat-dekat ini ya, setelah video ini tayang, teman-teman mau ada main dari Malaysia ke Thailand via rute yang sama kayak saya dari Pulau Pinang menuju ke Thailand kota Hat Yai. Nah ini sama ya, nanti saya akan share ke teman-teman. Mungkin melalui video ini teman-teman jadi ada gambaran sebelum jalan ke sana. Oke, kita lanjut. Jadi pagi-pagi ini sepi-sepi aja, teman-teman ya. Yang jualan jajanan pagi juga belum ada. Waduh, ini apa nih? Makanan apa kayak enak? Belum buka kali. Oh, udah ada. Belum ada kayaknya ya. Kway Teow Teng. Wih, santai dong. Waduh, kejar anjing kita nih. Pagi kita udah ribut sama anjing kita. Bentar. Ini kita mau ke pelabuhan, bro. Very. Iya, betul. Pokoknya ini kita lurus terus, bro. Lurus terus. Nanti di depan kita kanan. Oke. We are on the right road. Tapi kemarin saya ambil di Bank Hong Leong ya. Itu rate-nya lumayan bagus tuh, Hong Leong. Dan perlu teman-teman ingat ya, kita kalau ambil uang di bank itu, nanti dari bank asal kita tuh udah ada biaya admin tetap ya. Jadi kalau kita transaksi internasional, setiap kali transaksi itu ada potongan. Nah, kebetulan di bank saya itu 25.000 per satu kali tarik uang ya. Bukan transaksi, teman-teman, tarik uang. Jadi satu kali ambil di ATM 25.000 gitu. Kemarin ambil di Hong Leong di Kuala Lumpur 25.000. Saya nggak tahu nanti di Thailand atau di negara lain berapa. Nanti saya pokoknya sharing informasi ke teman-teman terus ya. Jadi misalnya kita tarik, kemarin saya tarik 100 ringgit, itu kan sekitar 430.000 ya teman-teman. Nah dia tambah lagi 25.000 terus jadi kita mau tarik 200 ringgit, sama tetap 25.000 gitu ya. Jadi dia tidak hitung dari banyaknya transaksi yang kita ambil, tapi per satu kali 25.000. Kalau ditanya, bang enakan mana, backpacking atau touring gitu ya, dua-dua asik teman-teman, dua-dua saya enjoy. Pokoknya yang namanya traveling tuh kita gas terus lah ya, lihat-lihat tempat-tempat yang baru ya, kita explore tuh seneng saya. Cuman untuk bedanya itu teman-teman, kalau kita di backpacking ini
ya mungkin kurang luas dalam hal kita explore kota karena kan terbatas ya. Kita cuma jalan kaki, jadi area-area jalan kaki. Nah, tapi walaupun terbatas teman-teman, karena kita banyak aktivitas fisik, makannya bisa jadi lebih banyak. Itu enaknya, ya kan? Kita bisa jalan kaki banyak. Saya rata-rata jalan kaki itu setiap hari tuh sekitar 20 ribuan ya. Jadi kalau dirata-ratain sekitar 20 ribu lah. 21, kadang-kadang lebih, ada 28, kadang-kadang mau 30, kadang-kadang ada 19 ribu gitu. Jadi hampir-hampir 20 ribu rata-rata setiap hari. Itu yang bisa bikin kita makan nasi lemak terus bro, mantap banget. Setambah telur, tambah ayam, ada bumbu-bumbu masukin semua ya. Kalau kita naik motor, enaknya bisa explore banyak, tapi karena kurang aktivitas fisik ya kebanyakan duduk ya. Jadi kalau kita makan banyak ya sudah pasti nanti perut, waduh bisa maju bro. Jadi kalau lagi touring, mungkin kita lebih ke jaga makan sih ya. Jadi makan jangan terlalu banyak, tapi kalau lagi backpacking, banyak jalan kayak gini, nah, kita makannya bisa banyak, itu yang asiknya di situ. Jadi bisa coba-coba jajanan-jajanan. Ferry kita jam 7 teman-teman. Paling pertama saya udah cek dan recheck. Sekarang jam 6.44, udah ada motor-motor juga yang masuk. Udah antri. Ini di depan kita persis ferry-nya teman-teman. Jadi jalan kaki lurus aja. Ya dari penginapan jalan kaki sekitar 10 menitan udah nyampe. Ini yang jalur motor tuh, teman-teman bisa lihat. Beca, sepeda, motor, jalurnya situ. Orang kayaknya sana deh. Kemarin saya itu tuh ada orang tuh. Ini orang masuknya dari sana, dari arah-arah bis-bis itu ya. Buat teman-teman yang udah ngikutin dari video kemarin, udah tahu ya harganya 2 ringgit satu orang. 2 ringgit itu sekitar 9.000 kayaknya ya. 9.500 apa ya, anggap 10.000 lah di sini. Persis dia di samping gedung terminal penumpang ini udah langsung terminal bis juga. Jadi satu, kita mau keliling-keliling pilih bis udah gampang ya. Nih, bis-bis Rapid Penang ya. Nanti untuk teman-teman mau kemana-mananya tinggal lihat nomornya aja. Ini ada nomor tuh. Ini kan nomor 502. Tinggal lihat aja di Google, ya itu udah ada ya. Ini nggak ada jalan tembusan nih. Oh, tidak ada brother. Kirain ada. Oke, kita keluar lagi. Soalnya kelihatan orang jalan-jalan di situ ya. Barangkali bisa, ternyata tutup. 6:30 pagi menjelang jam 7. Masih gelap bro, masih kayak tengah malam ya. Lagi-lagi di Penang juga sama, jadi Kuala Lumpur ya masih gelap, ya di Penang ya masih gelap gitu ya. Rata-rata di Malaysia memang terangnya lebih lambat ya, karena waktunya sama kayak Singapura, maju 1 jam dari waktu kita di Jakarta atau Indonesia Barat gitu ya. Sama Medan, nah itu maju 1 jam di sini. Ke Pelabuhan Feri, saya bayarnya, oh iya satu lagi teman-teman, info ya. Nah jadi kita berbagi info terus nih. Untuk kita nyebrang dari sini teman-teman, tiketnya itu kita belinya itu pakai kartu ya. Jadi nggak ada pembayaran cash di sini, semuanya pakai kartu. Atau kalau enggak langsung tap kartunya ya, langsung tap kartunya dan bisa langsung masuk 2 ringgit ya. Ini mungkin saya juga langsung tap kartunya aja, otomatis potong kan. Soalnya kalau beli tiket bisa, ya beli tiket juga pakai kartu juga gitu. Jadi mending langsung aja. Oke, kita udah nyampe bro. Sambil ngobrol nggak berasa ya. Cepet saja. Oke. Bengkat karena dia punya sebuah problem. Oh. Wah, lagi problem. 2? 2. Iya. Okey ni yang bagi dia. Masuk. Iya. 2. Oh, you saya kata you pakai ni ke? Oh. Abangnya pakai headset, jadi bapaknya bilang nggak dengar tadi. Jadi lagi problem, kita masuknya bayar manual. Biasalah ya, sering terjadi juga di Indonesia juga gitu. Ada pakai kartu tapi kartunya nggak bisa, ya kan? Sama di sini juga ya. Ini kita bayar manual 2 ringgit langsung jalan. Untung ada cash ya.
aman lah jadinya. Ini suasana pagi 6.50. Sekarang kita nyarap dulu. Saya kebetulan ada roti dari Kuala Lumpur kemarin. Kita nyarap dulu. Ini roti apa kemarin ya? Roti kentang apa? Kayaknya kentang deh. Cuma saya nggak tahu kentangnya gimana. Kayaknya ini deh. Ini kayaknya atas-atasnya ini kentang. Masih bagus. Hanya saja penyat ya ke timpa-timpa barang-barang. Ya nggak apa-apa aman. Masih ada satu lagi. Persiapan kalau di jalan susah atau nggak nemu yang sekali lewat. Kita udah ada, jadi buat teman-teman yang traveling di jalan tuh selalu sediakan yang gini-gini nih, roti ya, crackers. Kita kan nggak tahu ya, kayak ada jam-jam nanggung yang kita harus tetap jalan terus ya kan. Tapi itu sepanjang jalan mungkin makanan ada tapi kurang cocok ya kan, namanya kita jalan-jalan ke luar mungkin cari makanan nggak selalu ketemu yang pas kan. Jadi roti aja ganjel lumayan. Ntar kalau nggak ganjel-ganjel pingsan kita bro, asli. Kadang-kadang sering banget kayak gitu, kasihkan lupa. Sebenarnya udah lapar tapi karena seru kan nggak berasa gitu, atau lemes. Nah di sini karena orang udah sering bolak-balik memang daily commuting, ya, jadi udah saling kenal antara penumpang sama petugasnya gitu. Oke. Untuk tipe ferinya mirip-mirip teman-teman sama yang kayak kemarin. Ya, rata-rata feri di sini semua kirinya motor, kanannya penumpang ataupun sebaliknya ya, kayak gitu. Jadi sebelah-sebelahan. Oh, pagi ini motor masih sepi. Kemarin di rame ya. Wah, ini motornya mantap-mantap ya. Oke, kita di depan aja bro, di depan di luar. Sini aja. Kapal ini teman-teman nanti kita akan menuju ke depan sini ya. Nah ini di sebelah kanan kita ini teman-teman bisa lihat di kejauhan ini yang titik-titik ini itu jembatan ya teman-teman. Jadi selain pakai feri ada juga jembatan, jadi mobil lewat dari sana. Tuh jembatan menuju ke Pulau Pinang. Saya nggak tahu bayar apa enggak ya, tapi kayaknya mungkin nggak bayar kali ya kalau yang warga Pulau Pinang. Jadi bisa langsung lewat, kalau warga luar mungkin bayar kayak tol gitu. Coba nanti saya cari tahu deh. Oke, kita 8 menit aja teman-teman udah merapat ya. Ya, anggap aja 10 lah. Di tempat kita untuk dermaganya. Jadi sebenarnya ferinya cuma ada 2 ya. Ya 10 atau 20 menit sekali itu udah ada. Ini ada feri satu lagi nih. Kalau rame mungkin bakal nyala juga, tapi kalau lagi nggak terlalu rame masih istirahat dulu. Nah, bantalan ini bagus ya, jadi dia bisa naik mengikuti pasang surut air laut. Jadi selalu standby gitu. Oh, paling tinggi bisa sampai di atas itu. Kan ininya bisa naik sampai atas. Bantalannya bagus ya. Jadi nggak pakai kayak ban-ban gitu kan, pakainya yang begini rapi. Kita tunggu dulu untuk yang motor keluar duluan, orang belakangan.
sini dari satu parkiran ya teman-teman. Lihat Matic tuh paling cuman berapa ya? Kalau dari 10 motor perbandingannya Matic tuh paling cuma 3 kali. 2 atau 3, nggak begitu banyak ya. Wah, ini yang komuting udah pada lari semua. Pada mau ngejar kemana ya? Ini kayaknya saya nggak. Untuk setelah ini teman-teman kita lanjut menuju ke Hatyai, itu nanti akan pakai kereta juga ya. Nanti kita akan menuju ke stasiun Padang Besar ya, di paling utaranya Malaysia. Nah, saya nggak tahu teman-teman untuk tiket itu nanti gimana, apakah masih dapat apa enggak. Mudah-mudahan sih masih dapat ya, jadi kita nggak nunggu-nunggu lagi. Keretanya seperti apa nggak tahu juga, nanti kita sama-sama pertama kali juga nih menuju ke perbatasan Malaysia Thailand. Nah, kalian bisa lihat yang komuting mau ke Penang juga udah rame, udah penuh bro. Nah, ini ada dermaga satu lagi, jadi ada 2 dermaga ya. Ini kita pokoknya jalan ikut yang orang-orang banyak ya, bareng-bareng aja. Oke, kita naik ke atas. Mau naik lift bisa teman-teman di belakang situ, tapi naik tangga aja lah, bakar kalori bro. Let's go. Lagian naik itu lama, nunggu-nungguan lagi tuh buat mau turun dia. Di pelabuhan ini teman-teman, ini ada stand-stand jualan juga ya. Anjung, salah baca, saya kiranya bacanya anjing tinjau, ternyata anjung tinjau viewpoint. Ampun, masih pagi, masih kurang fokus. Ini terminal kereta api, stasiun bro. Let's go. Ini dia untuk Penang Port pagi ini dipadati sama warga-warga yang commuting, baik yang pergi maupun datang. Kita agak sport juga bro pagi ini. Nah, kita naik yang KTM, yang kereta ya. Kereta berarti ke sana. Kalau mobil, bis yang di situ ya, KTMB Butterworth. Jadi keluar dari sana, ya dari belakang kita sana, sini, langsung ke arah depan kita ini. Pokoknya ngikutin aja dia punya signage, gambar-gambar kereta itu, Butterworth. Nah, situ kita jalan terus. Sedikit sharing teman-teman, kemarin pas saya check-in di penginapan itu ya, fine-fine aja ya, kita istirahat, saya pun ada tidur siang, fine-fine aja, nggak masalah. Sampai akhirnya tadi pagi tiba-tiba kok gatal banget ya, tapi kok nggak ada berasa nyamuk, nggak ada kedengaran nyamuk gitu, nggak ada gitu. Tiba-tiba ini ada bentol bro. Waduh, ini kata saya udah mau keluar baru kayaknya sih kayak mau bilang tutup kasur, tapi cuma ada satu nih. Pas lihat kok merahnya, tapi kayak bukan merah digigit nyamuk ya kan, gatalnya gatal banget. Waduh, udah mau keluar baru kena, ada kegigit apa nggak tahu dah. Tapi ya pas banget, kita udah pagi juga kan, tadi 5:30 apa jam 5 gitu. Ya udah langsung cepet kita check out dah. Tapi overall sebenarnya bersih sih, nggak tahu itu dari mana. Ya, oke. Ini kita udah nyampe. Langsung beli tiket kita bro. Jadi kemarin kita keluar dari situ langsung ke sini kan. Nah, ini balik lagi. Nah, ini untuk belinya. Tuh Padang Besar, Sir. Komuter Utara. Oke. Purchase ticket only. First one. Purchase ticket only. Oke. Padang Besar. Padang Besar. One way or two way? One way. Single. Single. And then one adult. One adult. Okay. Okay. And then choose your payment. Just okay. Sip. Ya. Yeah. Thank you. Okay. Sip. Kat di sini lama sikit ya. Ouch. Okay. Ya. Thank you. Kita punya kereta jam berapa? Jam 7.35 platform 4. 7.35. Oke. Terima kasih. Oke. Iya. Dapat 2.
Dan ini dia teman-teman, kita udah dapat tiketnya Butterworth ke Padang Besar, harganya Rp11.40. Rp11.40 itu berarti sekitar ya mungkin 50 ribuan lah ya, 50 ribu. Nah ini kita tinggal nanti masuk scan di sini ya nanti, tapi ini jangan sampai hilang karena nanti di luar di sana kita mau keluar tuh juga nanti mesti scan lagi. Jadi kalau hilang wah bakal repot ya. Dia punya keretanya jam 7.35. Sekarang ini jam 7.22, masih ada sekitar 13 menit lagi sebelum keberangkatan. Oke, kita nunggu buat teman-teman yang mau kesini ya, dan dari Pineng nanti belinya di sini nih sama kakak tadi nanti bakal dibantu ya. Ini dia punya mesin tiket ada 3 ya. Kalau teman-teman pakai touch and go kayaknya bisa langsung deh ya. Kalau pakai kartu Malaysia punya kayak kartu flash itu bisa tap di sini, nanti di sana keluar tap lagi. Jadi kayak apa? Kita kayak commuting KRL gitu ya, sampai di Padang Besar. Ini saya nggak tahu lama perjalanannya berapa lama, mungkin 2 jam kali ya. Bisa lihat untuk lama perjalanannya nanti berangkat jam 7.35, ini 7.35 kan kita. Sampai di Padang Besar itu nanti jam 8.26, jadi kurang lebih berapa jam tuh? 7.35, 8.26, 1 jam ya, 1 jam perjalanan kita udah nyampe. Nanti jadwal berikut lagi 8.35, 10.35, jadi sekitar tiap 2 jam ya? Enggak sih, yang 8.35, 10.35 aja yang 2 jam. Ini 7.35, 1 jam udah ada lagi. Jadi tergantung ya, kalau pagi hari mungkin dia punya dia punya keretanya lebih banyak, kalau siang mungkin udah lebih dikit. Nanti begitu juga sore lebih banyak. Oke, kita nunggu. Oke, orang-orang juga udah pada masuk, kita ikutan biar rame-rame di dalam. Oke, masuk. Tadi di layarnya itu ada tulisan bisa tap card juga, jadi kemungkinan itu kayaknya kartu-kartu yang touch and go ya. Jadi bisa tap kartu, atau kalau nggak scan tiket ini, atau kalau nggak lagi ada satu lagi kita bisa beli dari HP, jadi dari aplikasi KTMB-nya nanti akan muncul barcode-nya, HP-nya kita scan ke. Oke, kita tunggu dulu di sini karena belum dipanggil turun. Yang penting udah masuk dulu, udah boarding. Kita turun duluan ke bawah ya, nunggu di bawah aja sambil lihat-lihat di peron nih ada kereta apa. Oh ini keretanya baru nyampe teman-teman, ITS. Ini kayaknya yang dari Kuala Lumpur ya, atau KL Central, baru nyampe nih. Kursinya beda ya. Kayaknya kursi ini nih yang kelas bisnis ya. Kelas bisnis, sementara kelas yang kita naik kemarin tuh yang di gerbong E nih, di belakang kelas ekonomi. Nah enaknya kalau ITS ini teman-teman karena dia elektrik dan kan ambil listrik dari atas ini. Jadi masuk di kaget. Jadi masuk di peron ya, masuk di stasiun itu nggak ada bunyi mesin diesel gitu ya, bunyi mesin-mesin fan aja ya, kedengaran nih fan-fan AC gitu, dia punya kompresor, tapi kalau mesin diesel nggak ada. Jadi untuk di stasiunnya nggak begitu berisik ya, gitu, dan sama nggak ada asap-asap juga, jadi bersih sekali di stasiunnya. Kurang lebih seperti ini teman-teman suasana pagi hari di stasiun Butterworth Malaysia ya. Untuk kereta yang kita naikin ini kayaknya kereta mungkin kedua atau ketiga ya dari jadwal yang saya lihat ya, mungkin kayaknya kedua deh. Sebelum ini ada satu lagi yang menuju ke Padang Besar. Pokoknya kereta ke Padang Besar itu banyak teman-teman ya, tiap 1 jam atau kadang ada yang 2 jam. Kalau lebih pagi itu lebih banyak gitu. Jadi teman-teman usahakan berangkat di pagi hari, biar misalnya kalau kita telat satu kereta, tunggu nggak lama masih ada satu lagi. Kalau siangan tuh tunggunya lebih lama gitu ya. Kita di platform 4 ini. Tadi kata kakaknya nanti kita naik dari platform 4. Nah kita udah di platformnya nih. Tinggal nunggu aja kereta datang, langsung kita naik bro. Belum standby. Tinggal 40 menit lagi padahal. Oke, kita udah nyampe. Siap-siap langsung nyampe. Ini yang commuting udah lari-lari. Masih bubaran. Oke, kita tunggu lagi di sini. Oke,
bisa masuk. Oke, sebenarnya duduk di mana aja, nggak ada nomor kursi. Jadi kita random aja teman-teman, ya seperti ini untuk duduknya. 1 jam kita udah nyampe. Udah langsung tutup bro, cepet banget. Ini kita kurang lebih berapa stasiun lagi? Coba kita lihat. Nah ini di stasiun pertama teman-teman. Kita di mana? Mana ya? Oh nggak ada ya ini. Apa keretanya beda ini ya? Kereta perbantuan kan? Nggak ada nama kereta kita nih. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ini jam 9.01 teman-teman, kita barusan lewat dari stasiun Anak Bukit dan kita menuju ke Padang Besar. Ini kayaknya udah lewatin stasiun-stasiun kecil aja. Ada beberapa stasiun yang gede teman-teman. Tadi ya stasiun apa ya, saya lupa namanya. Saya lihat dulu. Jadi jalur kita ini teman-teman dari Pineng, ya, Georgetown, Butterworth menuju ke Padang Besar ini kita ngelewatin 2 stasiun besar, yaitu Sungai Petani. Ini stasiun gede juga, banyak yang turun sini, dan terakhir di Alor Setar ini, ya ini kota lumayan ramai juga, jadi banyak yang turun sini dan ya mungkin kerjaan atau mungkin pulang ya di 2 stasiun itu yang orang naik turun paling banyak. Dan Alor Setar ini juga kalau teman-teman mau ke Langkawi turunnya nanti di sini di Alor Setar, kemudian nanti naik ferry sama kayak ferry ke Pineng gitu, cuman ferry di sini kayaknya agak lebih lama ya. Ya ke Langkawi jaraknya agak jauh, kalau Pineng kan dekat ya kan, ini agak jauh dia agak lama, mungkin 1 jaman kan ya, 1 jam atau 2 jam gitu baru nyampe ke dari Alor Setar ke Langkawi. Nah terakhir stasiun besarnya di sini dan langsung kita menuju ke Padang Besar. Nanti akan ngelewatin ini Arau, Kodiang, Arau, lewatin provinsi Perlis ini, terus ke Padang Besar. Padang Besar ini ujung terakhir provinsi Perlis di utaranya Malaysia. Sampai sana baru nanti kita turun dan ke imigrasi, cap paspor, langsung kita jalan. Udah nggak sabar lagi. Excited banget. Cuma belum makan nih, jadi sampai sana mungkin nggak tahu, makan dulu baru nyebrang atau nyebrang dulu baru makan, nanti baru kita lihat ya yang mana yang asik, tergantung. Pas turun mungkin udah kelihatan ada apa di depan, langsung kita sikat karena udah mulai agak lapar juga ini teman-teman. Jadi pokoknya apa ada di depan kita hantam lah ya. Ayam-ayam paling sih ayam sih paling basic lah, itu di mana-mana banyak gitu ya, ayam-ayam goreng gitu. Atau kalau nggak nasi lemak, saya makan nasi lemak nih Malaysia ini mungkin udah 4 kali apa 5 kali udah sering lah, cuman ganti-ganti warung ya. Nasi lemak di Kuala Lumpur nasi lemak, ya di Singapura nasi lemak, di Pineng nasi lemak, ya kan. Bahkan di Pineng kemarin saya makan nasi lemak itu 2 kali di tempat yang sama, kan memang enak sih si nasi lemak burung hantu teman-teman. Ini saya ada foto, nah ini foto makanannya teman-teman. Harganya itu Rp15.40. Wah, recommended buat teman-teman yang ke mana Pulau Pineng, mampir di nasi uduk burung hantu, nasi uduk lagi, nasi lemak burung hantu, bro, itu mantap banget. Porsinya besar ya, rata-rata orang makan pada nggak kuat habis. Tapi karena saya lapar dan sehari bisa mau 20.000 langkah bro, apa 20.000 lebih, jadi kita makan saya makan tuh habis terus, saya makan kurang sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, agak kurang-kurang dikit, nanti kita cari jajan di luar gitu. Jadi sambil jalan pulang beli apa lagi.
Buat teman-teman yang senang dengan suasana kota tapi nggak terlalu rame, nah Pineng cocok tuh. Pineng, Malaka itu enak tuh ya. Memang suasananya kota, fasilitasnya banyak, komplit, tapi ya untuk keramaiannya biasa aja ya, nggak sepadat di Kuala Lumpur, Bukit Bintang sih. Waduh, benar-benar Jakarta banget lah, kayak pusat kota, bundaran HI, wah padat banget. Ini kita lihat dulu di sini dia punya view-nya sawah lagi bro ya. Jadi memang di daerah utara ini yang lebih banyak sawah. Kalau di selatan, mulai dari Johor Bahru sampai ke daerah Kuala Lumpur itu kebanyakan sawit. Nah kalau dari mulai Pineng ini lah baru saya mulai lihat ada sawah. Dari kemarin kalau dari Kuala Lumpur ke Pineng itu kebanyakan industri teman-teman. Jadi nggak ada lihat sawah tapi lebih ke industri ya. Jadi memang udah ada pemetaannya. Ada sawit, kemudian ada industri-industri kayak pabrik-pabrik. Apa kemarin saya lihat ya, ada Toyota, terus kemudian ada pabrik apa ya, motor kayaknya ya, Yamaha kalau nggak salah, perakitan mungkin. Itu ada di situ di daerah-daerah Taiping kalau nggak salah, Taiping. Nah, di situ tuh yang banyak industri-industri ya, macam-macam. Ada industri lain juga sih kayaknya, kayak jahit-jahit gitu ya, apa namanya, bukan jahit, garmen. Nah itu garmen, industri garmen di situ juga ya. Pokoknya semualah di satu tempat itu. Baru dari Pulau Pineng ini menuju ke Padang Besar baru sawah semua, persis kayak di Pantura nih, Pulau Jawa. Cuman di sini teman-teman, ini jalur kereta dia nggak persis di samping sawah banget ya. Masih ada space lagi. Memang ini tanah ini kayaknya mungkin tanah kereta api punya. Jadi manakala mau ada pembesaran lagi, ini langsung bisa dikerjain ya kan. Nah kalau di Pulau Jawa benar-benar habis kereta langsung sawah bro. Jadi kalau mau pembesaran ya mesti pembebasan lahan lagi ya kan. Ya pokoknya ada butuh waktu lah. Kalau ini nih teman-teman bisa lihat sepanjang jalan kosong terus kan, jadi bisa langsung ditambah gitu. Jadi memang pas pembebasan lah, sedari awal tuh perencanaannya udah panjang ya. Nih bisa dilihat sepanjang jalan kosong semua nih. Jadi bisa mungkin dua rel lagi masih bisa ini. Tuh ya kan, jalan jauh di sana. Untuk kabin kereta ini bagus sekali teman-teman ya. Dia punya tempat duduk juga enak ya. Ini semua dari kain bludru juga, jadi rata-rata kereta-kereta di Malaysia ini semua tempat duduknya tuh bahan kain. Mau yang jarak jauh, jarak ini bisa dibilang jarak menengah lah ya, jarak menengah juga kain bludru, jadi duduknya tuh enak gitu. Terus kemudian dia punya pegangan-pegangan seperti ini teman-teman. Jadi hanya belt saja kita pegangnya begini. Kalau di Indonesia kan ada kayak dia punya pegangan itu ya, kalau di sini nggak ada, belt saja, atau kalau nggak langsung pegangan di besi-besinya. Tapi rasanya saya teman-teman, kayaknya kereta ini kereta bantuan. Soalnya di dia punya itu atas yang tadi kita udah lihat itu nggak ada nama ini, apa namanya, nama kereta Padang Besar ini. Jadi itu keretanya malah ke KL Sentral, ke tempat lain lah, bukan ke Padang Besar Butterworth gitu. Bahkan nama Butterworth aja nggak ada nama Butterworth. Jadi sepertinya ini kereta perbantuan kayaknya ya. Jadi dadakan mungkin kereta yang biasanya jalur sini apa mungkin lagi servis atau gangguan ya, ini dikirim kereta lain buat mengisi kekosongan atau biar jadwalnya tetap berangkat gitu ya. Jam tadi aja terlambat ya, 17.35 jadi 17.45 baru ada keretanya. Ini kita posisi tadi barusan udah lewat dari Arau ya kalau nggak salah, stasiun Arau. Nah ini abis ini 2 stasiun lagi, nah itu Bukit Ketri. Abis Bukit Ketri kayaknya langsung udah Padang Besar. Ini sekarang posisi udah kosong semua teman-teman. Ini saya di gerbong gerbong A namanya. Nah di depan ini juga kosong semua, dan sampai ke sana juga udah kosong. Banyak sih yang turun di tengah-tengahnya, yang turun di Padang Besar nggak terlalu banyak ya. Harga keretanya juga murah teman-teman, 11 ringgit 40 ya. Jadi berapa tuh, kurang lebih sekitar 50.000. Kalau Jakarta Bogor 1,5 jam itu 6.000 kan, tapi jangan dilihat 1,5 jam ya teman-teman. Di sini walaupun keretanya tuh 2 jam, tapi dia jaraknya tuh jauh-jauh. Sebenarnya ini keretanya lumayan kencang. Kalau mungkin tarik jarak mungkin lebih jauh ini ya, jarak dia punya commutingnya gitu. Makanya untuk harganya juga lebih mahal.
50.000 ya, dari Butterworth menuju ke Padang Besar. Ini mau buka pintu dulu teman-teman. Ya, ada penumpang yang turun. Coba kita intip dikit. Wah, baru mau intip udah mau tutup. Udah bunyi. Cepat sekali. Lihat dari sini aja nih. Nah, ini habis ini kita turun. Ini udah daerah ke utara, udah banyak perkebunan di sini ataupun sawah. Oke teman-teman, kita udah nyampe ini. Ini peronnya yang kiri apa yang kanan? Oh, yang kiri nih. Iya, kita udah nyampe di stasiun Padang Besar. Oke. Udah semangat banget nih. Hari ini kita cross border lagi, bro. Jadi kita cross border udah 2 kali. Singapura, Malaysia, Malaysia, Thailand ini. Dan untuk hari ini juga kita akan masuk ke negara ketiga dalam trip kita, trip ASEAN kali ini. Ya. Alright, kita udah nyampe. Saatnya kita keluar dulu teman-teman untuk menuju ke border ya, ke imigrasi. Ini yang kiri ini kereta menuju ke KL Sentral. Wah, kalau KL Sentral dari sini ke sana berapa jam ya? Butterworth 2 jam. Kayaknya mungkin sekitar 6 jaman ya, 6 atau 7 jam menuju ke Kuala Lumpur. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini kereta untuk khusus wanita. Jadi gerbong ini khusus wanita, ada 2 gerbong yang khusus wanita yang duduk ke depan ini. Ini kalau ada tandas mau mampir dulu di tandas, bro. Oke, jalan terus teman-teman. Wah, ini ada tandas, bro. Masuk dulu deh. Tandas di mana tandas? Nah, ini tandas, bro. Lihat. Coba itu. Uch, sorry. Oke, teman-teman, habis dari tandas kita naik. Ini pintu keluarnya itu naik ke atas ya. Exit, nah udah terlihat mulai ada tulisan Thailand kan. Wah, dari sini juga udah mulai kecium wangi-wangi makanan, bro. Let's go. Oh, ada Van to Hat Yai. Kita mungkin cari, kalau bisa lanjut naik kereta lagi aja. Jadi kita keretaan terus aja sampai ke Hat Yai-nya. Nah, di depan ada counter buat scan teman-teman. Nah, ini kita scan, kita punya tiket baru bisa keluar. Alright. Oke teman-teman, kita udah sampai di stasiun Padang Besar ini. Dan setelah ini saya paling tinggal mau cari-cari makan dulu, habis itu baru kita cari tiket untuk menyeberang ke Thailand. Paling untuk video ini kayak gini aja dulu teman-teman ya, nanti baru kita lanjut lagi di video berikut. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.